Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Teh Indah di channel Indah More Craft. Sarangyo. Halo sobatku, semoga kalian sehat ya. Oke, di sini akan hadir kembali pembuatan konektor masker. Nah, untuk kali ini ada 3 variasi yang akan Teh Indah hadirkan dalam satu video. Ini sangat mudah sekali cara pembuatannya. Ini dibuat dari tusuk popcorn. Nah, kalian bisa belajar bagaimana cara membuat tusuk popcorn. Variasinya ada 3. Silakan disiapkan benangnya. Teh Indah menggunakan benangnya ini poli kilap glitter. Kemudian alat dan bahan. Itu bahannya tadi sudah ya, benangnya. Nih, ada apa nih? Korek api gas. Kemudian ini ada gunting, ada jarum hakpen, ada jarum tapestri, ada kancing. Siapkan kancingnya 2. Kita pasang nanti sisi kiri dan sisi kanannya ya. Oke, untuk bahan silakan pakai benang sesuai dengan yang kalian punya. Kalian pakai yang stok di rumah ya. Nah, yang diikuti mungkin langkah pembuatannya. Oke, jangan di skip. Tonton dari awal sampai akhir, ikuti langkah-langkahnya agar kalian bisa lebih paham dan langsung eksekusi benang yang ada. Dan jangan lupa untuk like, share, and comment channel YouTube Indah More Craft agar Teh Indah lebih semangat kembali membuat video-video tutorial untuk kalian. Oke, kita langsung saja eksekusi benang. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai membuat motif yang pertama. Oke, awali dengan memisahkan benang sepanjang 20-25 cm. Kemudian kita buat simpul atau slip knot. Nih, masukkan jarum, putar, lalu kait. Lalu kita buat 15 tusuk rantai. Cara buatnya, kait benang, lilit, masukkan ke lubang. Kait benang, masukkan ke lubang. Kait benang, masukkan ke lubang. Kait benang, masukkan ke lubang. Oke, buat sebanyak 15. 14, 15. Nah, ini rantai ini untuk mengait kancing ya. Jadi kita sambung, kita satukan ujung kiri dan ujung kanan dengan cara ditusuk jarum di lubang rantai yang pertama, lalu slip stitch. Oke, kemudian nah ini sudah jadi ring ya untuk mengait kancing nanti. Kemudian kita buat kembali di sini 4 rantai, 1 2 3 4. Lalu kita buat 6 double crochet di lubang yang sama. Oke, jadi rajutan berikutnya kita membuat 6 double crochet di lubang yang sama. Nah, lubang yang dipakai sama Teh Indah yang ini, lubang 2 yang tadi ya, yang ini nih, cukup kelihatan. Kemudian kita buat double crochet. Cara membuat double crochet, lilit benang 1 kali di hakpen, kemudian masukkan jarum ke bagian lubang yang akan kita pakai untuk pondasi rajutan ya. Nah, ini. Jadi di sini kita buat double crochet sebanyak 6. Satu, masukkan lagi ke lubang yang sama. 2. Nah, ini cara membuat double crochet. Lilit benang 1 kali, kemudian masukkan jarum ke lubang, kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Oke, lagi ya.
lilit benang 1 kali, masukkan ke lubang, kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Nah, itu cara membuat DC atau double crochet. Ini sudah terbentuk 4, jadi kita akan buat 2 lagi ya. 4, 5, 6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat popcorn. Jadi tusuk popcorn atau popcorn stitch. Nah, popcorn stitch ini dibuat dari beberapa double crochet yang dibuat dalam satu lubang kemudian disatukan. Nah, ini sudah ada 6 double crochetnya, lalu kita satukan. Caranya kita buat di situ di bagian ini nih slip stitch. Jadi kita bentuk. Ini nanti akan ngegelembung. Jadi seperti popcorn ya. Jadi masukkan lubang ke bagian atau ke ruangan yang ada di antara 4 rantai yang sudah dibuat dengan 6 double crochet yang sudah dibuat. Jadi di sini. Rajutan putar keluar, masukkan jarum ke bagian ini. Ya, ke bagian ini. Kemudian kait benang, masukkan slip stitch. Nah, jadi kegelembung. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita buat kembali 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Lalu buat kembali double crochet sebanyak 6. Nah, ruangan atau lubang yang dipakai, ruangan yang ini. Ini rantai 4. Ini 6 double crochet yang sudah dibuat. Jadi di sini. Di sini kita akan membuat kembali 6 double crochet. Lilit benang 1 kali, masukkan ke lubang, kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Lilit benang 1 kali, masukkan ke lubang atau ke ruangan yang besar ini, kemudian kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Oke, sebagai catatan, double crochet yang kita buat tingginya diusahakan sama dengan rantai yang sudah kita buat. Ya, jadi yang rantai ini dipakai sebagai patokan ketinggian dari double crochet yang kita buat. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah 2. Jadi kita buat 4 lagi. 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau tadi pertama hasil rajutan kita putar keluar, nah sekarang kebalikannya. Kita putar ke dalam. Nah, sini. Lalu slip stitch, masukkan jarum di lubang yang ini. Ya, kelihatan di sini. Lalu slip stitch. Nah, seperti ini. Jadi sudah terbentuk 2 buah popcorn. Ya, tusuk popcornnya sudah ada 2. Kita lanjut kembali. 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian buat double crochet sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, kita akan kembali memutar bagian rajutan keluar.
lalu slip stitch. Lanjut rantai 4, 1 2 3 4, lilit benang 1 kali, buat double crochet di ruangan yang sama sebanyak 6. 3 4 5 6. Nah, sekarang putar kembali bagian rajutan ke dalam, lalu slip stitch. Jadi setelah membuat tusukan DC sebanyak 6, itu rajutan diputar bolak-balik ya. Kalau misalkan ini sudah ke dalam, berarti nanti selanjutnya putar keluar. Nanti setelah putar keluar, putar lagi ke dalam. Jadi bolak-balik. Nah, nanti hasil dari popcornnya akan ada di bagian yang sama. Seperti ini. Tonjolannya itu ada di bagian yang sama ya. Oke. Silakan dilanjut. Buat sepanjang yang sobat-sobat inginkan panjangnya. Jadi patokannya tidak usah mengikuti panjang yang Teh Ina buat ya. Dan ukuran standar dari konektor untuk dewasa itu kurang lebih 18 cm sampai 20 cm. Nah, ini rajutannya yang punya Teh Ina sudah lumayan panjang. Jadi mungkin ini sudah cukup. 1 2 3 4 5. Oke. Sudah cukup. Jadi ini ada di rajutan terakhir. Dan sebagai catatan untuk teman-teman, untuk sobatku yang membuat motif seperti ini, untuk bagian yang ada di sini. Nah, ini untuk bagian yang ada di sini itu kalian bisa membuat double crochetnya tidak hanya 6. Jadi kalian bisa buat 7 atau 8. Disesuaikan dengan ruang. Kalau misalkan masih ada ruang, kalian mau isi lebih juga boleh, silahkan ya. Tapi mungkin jadi lebih banyak memakan banyak benang. Tapi hasilnya akan lebih bagus karena ini bagian popcornnya akan lebih menonjol. Ya, oke. Jadi catatannya, tinggi double crochet disesuaikan dengan panjangnya rantai yang sudah dibuat. Nih yang ini. Kemudian isi dari lubang yang ini untuk membuat gelembung popcornnya boleh 6 atau boleh lebih double crochetnya. Kalau kalian ingin membuat popcornnya lebih menonjol, berarti di sini boleh diisi lebih dari 6 ya. Oke. Nah, ini sudah ada di rajutan terakhir, motif popcorn yang terakhir. Kita akan buat di sini rantai kembali sebanyak 15 untuk pengait kancing. Lalu kita slip stitch di rantai yang pertama di sini, lalu tembus ke lubang yang besarnya, lalu slip stitch. Kemudian buat rantai sebanyak 3, 1 2 3, slip stitch kembali di lubang yang ini. Nah, di sini ya. Slip stitch. Selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi bentuknya zigzag. Sekarang kita pasang kancing. Untuk kancing, silakan sobatku menyesuaikan saja ukurannya. Boleh yang besar, boleh yang kecil. Jadi tergantung selera. Kalau kalian mungkin yang mau jualan agak-agak harus diperhitungkan juga ya.
karena kancing yang lebih besar itu harganya akan jadi lebih mahal. Nah, ini konektor masker dengan motif tusuk popcorn yang pertama. Oke, kita lanjut untuk membuat kembali tusuk popcorn dengan variasi yang lain ya. Oke sobatku, untuk motif yang kedua ini kita akan variasikan dengan motif kipas. Caranya seperti biasa, sisakan benang 20-25 cm untuk menjahit kancing. Lalu buat slip knot, kemudian rantai sebanyak 15. Lalu kita sambung, kita gabung ya, dengan cara membuat tusuk slip stitch di lubang rantai yang pertama. Di sini slip stitch. Lanjut membuat 4 rantai. Kemudian membuat di bagian sini. Nah, bagian yang dua lubang ini kita buat 6 buah double crochet. 1, 2, 6. Oke, setelah terbentuk 6 double crochet, kita akan bentuk si 6 double crochet ini menjadi motif popcorn. Nah, caranya seperti yang tadi, yang pertama ya, motif pertama kita putar bagian rajutan yang sudah jadi keluar. Sebenarnya mau keluar atau ke dalam dari sini mulainya nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah, asalkan harus tetap ya, harus sama. Jadi kalau yang pertama kita putar ke arah dalam, jadi untuk rajutan selanjutnya membentuk tusuk popcornnya diputar ke bagian dalam. Ya, nah Teina mau putarnya ke luar saja, ke sini. Oke, kita buat di sini slip stitch di lubang ini antara double crochet yang ini yang 6 dengan rantai. Nah, ini terbentuk lubang. Nah, di sini kita slip stitch, tusuk slip stitch. Oke, sudah terbentuk motif popcornnya. Lalu kita buat di sini 4 rantai, kemudian di bagian ini, lubang rantai yang ini, nah ruangan yang ini kita buat kembali di sini 6. 1, kita buat 6 double crochet ya. 6. Nah, ini kita tidak akan jadikan motif dijadikan motif popcorn ya, tapi akan Teina buat motif kipas. Ini setelah 6 lalu rantai 1, kemudian di bagian back loop di sini kita slip stitch. Dimulai dari belepotan ngomongnya. Dimulai dari lubang yang ke 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, di sini kita slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keenamnya di bagian lubang yang besar di sini. Nah, kemudian di bagian lubang yang besar ini kita akan kembali membuat motif popcorn. Tadi sudah ya 4 rantai. Lalu di sini buat kembali double crochet sebanyak 6. Oke, buat kalian yang mau buat di sini 7 double crochet boleh, 8 juga boleh, asal ruangan ini muat ya. Semakin banyak double crochetnya atau melebihi 6, itu motif popcornnya akan lebih muncul.
jadi akan lebih menggelembung. Nah, karena Teh Ina mau agak-agak ngirit benang, jadi Teh Ina isinya di sini cukup 6 aja. 1, 2, 3. Ini yang ketiga. Kemudian 4, 5, 6. Setelah itu kita putar hasil rajutan keluar. Lalu buat di sini slip stitch. Lanjut membuat kembali rantai sebanyak 4. Lalu di bagian ini membuat kembali double crochet sebanyak 6. 6 double crochet di ruangan yang sama. Kita bentuk menjadi bentuk kipas ya. Ini sudah terbentuk kipas, tapi kita mau lanjut ke rajutan berikutnya. Di sini. Lalu kita buat satu rantai, lalu kita slip stitch dimulai dari lubang ketiga. Slip stitch di bagian back loopnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang keenam di bagian lubang yang besar di sini. Lanjut. Akhir itu jatuh di motif, kalau Teh Ina jatuhnya di motif kipas karena panjangnya udah sesuai. Lalu kita buat di sini kembali rantai sebanyak 15. Lalu kita slip stitch di bagian ini, lubang rantai yang pertama tembus ke bagian sini, ke bagian lubang rantai ini yang besar. Kemudian kita slip stitch, lalu buat rantai sebanyak 3, slip stitch kembali di bagian ini. Oke, selesai motif kedua. Variasi antara motif popcorn dengan motif kipas. Jadinya seperti ini ya. Kita pasang kancing. Nah, sobatku, sudah selesai. Ini motif kedua. Variasi dari motif popcorn dengan motif kipas. Ya, kita lanjut ke motif berikutnya. Sisakan benang 20-25 cm, kemudian buat slip knot, lalu 15 rantai. 14, 15 rantai, lalu satukan
dengan cara memasukkan jarum ke lubang rantai yang pertama, lalu slip stitch. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat dulu satu ring kembali untuk pondasi motif. Buat 4 rantai, kemudian slip stitch di lubang yang sama di sini, lubang yang tadi ya. Nah, di sini slip stitch. Nah, terbentuk di sini lubang ya. Nah, kita akan buat ini sebagai pondasi untuk membuat 2 buah motif popcorn. 1, kita buat rantai dulu 4, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita buat 6 double crochet. 1, 6. Kemudian 6 double crochet ini kita bentuk menjadi motif popcorn. Putar rajutan keluar, lalu kita slip stitch di lubang ini. Oke, sampai membentuk motif popcorn. Nah, ini motif popcorn 1 ya. Lalu kita buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian buat 1 popcorn kembali di lubang rantai yang sama dengan motif popcorn yang ini. Nah, di sini ya, di ring yang tadi kita buat. Di sini kita buat satu lagi. Buat 6 double crochet. 1, untuk menjadi motif popcorn.
putar keluar, lalu slip stitch. 1, 2, 3, 4, lalu buat kembali di sini 6 double crochet. Oke, setelah itu kita putar rajutan ke dalam dan slip stitch. Nah, Teh Ina sudah mendapatkan 3 row motif popcorn yang berdampingan. Oke, jadi dalam satu lubang ada 2 buah motif popcorn seperti ini ya. Oke, Teh Ina contohkan kembali satu lagi. 4 rantai, kemudian buat 6 double crochet. Oke, lalu putar rajutan ke arah luar, lalu slip stitch. Buat 4 rantai kembali, lalu buat lagi tusuk double crochet di sini untuk membentuk motif popcorn kembali. Putar ke dalam, lalu slip stitch. Nah, sobatku, Teh Ina sudah membuat 4 row 1, 2, 3, 4 row motif popcorn yang berdampingan dalam satu lubang. Lanjut. Putar rajutan ke dalam, lalu slip stitch. Kemudian lanjut membuat 15 rantai. Kemudian slip stitch di lubang rantai yang pertama, tembus sampai ke lubang ini, lalu slip stitch kembali. Oke. Oke, ini dia variasi dari motif popcorn yang ketiga. Cantik ya. Ini, yang ini, dan ini. 3 buah motif popcorn yang divariasikan. Nah, oke sobatku, selamat mencoba ya. Terima kasih buat sobatku yang sudah mengikuti channel Ina More Craft, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, and comment. Untuk yang belum, silakan. Sampai jumpa di video tutorial Teh Ina berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo.